Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hersy Munarif dari Forum News Network. Saya akan mengajak Anda melanjutkan diskusi dengan topik akankah Partai Komunis Indonesia eksis di Indonesia dengan tiga narasumber, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Profesor Dr. Salim Said, dan Profesor Din Samsudin. Dan diskusi ini diselenggarakan oleh Forum Tanah Air, Forum Diaspora Indonesia yang berpusat di New York, Amerika Serikat. Sekarang saya akan meminta kesediaan dari Profesor Din Samsudin untuk melanjutkan diskusi. Silakan, Prof. Apakah PKI akan bangkit kembali? Sebenarnya sudah agak terlambat pertanyaan itu ya. Karena fakta-fakta yang ada, sebagaimana diungkapkan tadi itu sudah bangkit. Tidak hanya knowing is believing, kita meyakini sesuatu karena mengetahuinya, tapi bahkan juga bisa disebut seeing is believing. Kita meyakini sesuatu karena melihatnya. Tidak hanya pada tanda-tanda dan gelagat, tapi pada fakta, bahkan pengakuan, sebagaimana tadi berkali-kali disebut buku yang menyatakan dan bertajuk Aku Bangga Jadi Anak PKI. Dan sekarang semakin menguak lagi ya, ada yang cucu PKI, cucu tokoh PKI, ada lagi yang lain-lain sebagainya ya. Termasuk saya kira peristiwa di Den Haag ya, IPT, International People's Tribunal, Pengadilan Rakyat Internasional yang menggugat ya, terutama menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM berat dengan terbunuhnya orang-orang PKI tahun 65-66 itu gitu. Dan banyak lagi ya, bukti-bukti lain ya. Jadi tidak lagi hanya sekedar smelling is believing, mencium bau, kemudian kita meyakini adanya sesuatu, tapi sudah knowing dan sudah seeing gitu. Dan memang ya, saya berpendapat bahwa ideologi itu tidak mudah mati, tidak mudah dibunuh, karena hadir dalam pikiran dan keyakinan manusia, dan akan terus-menerus eksis, terutama lewat diseminasi dan transmisi. Dan memang kalau dalam konteks ex-Uni Soviet, Federasi Rusia ya, memang tidak kentara lagi di sana, terutama pada era Putin terakhir ini. Kebetulan saya sejak 2007 menjadi anggota Strategic Alliance between Russian Federation and the Muslim world, dan bahkan condongnya kepada Islam. Selain karena ada 7 negara atau republik di Federasi Rusia itu mayoritas penduduknya beragama Islam, maupun RRT yang saya kira ya dalam bidang ekonomi khususnya ya sudah menerapkan free market economy with Chinese characteristics. Ada yang menyebutnya sebagai socialistic capitalism gitu. Dan luar biasa ya China, walaupun secara sosial, budaya, dan mungkin juga politik ya masih sangat kuat ya, politburo yang berkuasa di sana. Tapi di banyak negara lain, bukan yang ex negara komunis seperti di Eropa Timur dan di tempat lain, bahkan di Jepang pun ada partai komunis. 2 kali mereka ingin datang ke Indonesia bertemu dengan kita ya. Saya agak hati-hati untuk menerimanya. Walaupun kecil ya, tapi eksis. Dan oleh karena itu ya sesuatu yang sangat logis, manusiawi, terutama keturunan orang-orang PKI yang saya tidak tahu jumlah yang realnya 16 juta, 30 juta, 6 juta, yang sekarang mungkin sudah generasi kedua. Nah, saya mengamati secara selintas, ada sebagian dari mereka yang sebenarnya sekarang menjadi anak-anak muslim yang baik. Nah, dulu Pak Taufik Kemas ketika almarhum menjadi ketua MPR RI punya prakarsa untuk membentuk silaturahim atau silaturahmi anak bangsa. Saya diajak oleh beliau untuk bergabung mendukung, yaitu mengumpulkan putra-putri anak cucu dari tokoh-tokoh yang pernah berseteru dalam sejarah kebangsaan kita. Ada anak-anak Kartosuwiryo, anak ya, PKI, Aidit, ponakan dan segala macam, yang anak Pak Yani, anak Pak Harto,
punya banyak itu, puluhan jumlahnya, yang dalam rangka rekonsiliasi ya, ke depan gitu. Namun sayang program itu tidak berlanjut sejalan dengan wafatnya Pak Taufik Kemas. Tapi sebagian yang lain kita di luar sana juga ya saya kira mereka tidak berhenti untuk mencoba mencari bahkan menyelusup. Dan tadi sudah banyak data dikemukakan pada tertentu pada partai politik tertentu khususnya PDIP. Nah, poin lanjutan yang ingin saya sampaikan ini yang sangat terasa sekarang ya. Bukan hanya gejala, fakta kebangkitan itu adalah mengadu domba, melakukan upaya penyelusupan kekerasan di kalangan Islam. Saya kira kasus ya, percobaan pembunuhan atau penikaman atas Syekh Ali Jabir di Lampung itu bukan masalah sederhana itu ya. Dan itu sudah terjadi sebelumnya. Dan saya mengamati, mungkin Prof. Salim Said bisa nanti mengomentari ya. Sejak 2014 sepertinya ada satu situasi logika, situasi politik, ya, psikologis yang dianggap kondusif oleh kelompok ini untuk bangkit. Jadi bukan terakhir 1-2 tahun terakhir dari Pak Jenderal Gatot menengarai 2008 bahkan sudah ada ya. Tapi menjadi melihat ada suatu situasi karena ya ini kesimpulan ya pengamatan pemerintah rejim yang berkuasa memiliki pandangannya sendiri, apakah karena by intention atau karena tadi ketaktahuan tentang sejarah sebagaimana yang disinyalir oleh Profesor Salim Said ya, yang permisif terhadap komunisme, yang saya kira bukti-bukti yang ada pertemuan, ada jejak digital, ada foto, ada apa, tapi sama sekali tidak ada tindakan gitu. Nah, permisivisme, kalau tidak ya, supportisme, mendukung, ini yang membuat mereka kemudian merasa ada momentum untuk bangkit lagi itu. Dan sekira sekarang ini ya agak mencapai puncak ketika dengan berani mengajukan RUU HIP dan lain sebagainya, yang saya kira ya kalangan Islam khususnya, saya yakin juga TNI tidak akan membiarkan itu ya. Ini kan tunggu sudah beberapa kali rapat balik DPR sana itu tidak juga mencabut RUU itu gitu. Dan saya mendengar kalangan Islam diprakarsai oleh MUI, ormas-ormas Islam ya, akan menunggu kalau sampai tidak dicabut RUU itu, maka ya itu adalah suatu bukti ya bahwa ada sebuah pemaksaan, dan tentu ini tidak lain karena ada sebuah perasaan dominan baik di eksekutif maupun di legislatif yang saya menggunakan istilah yang sudah berkembang dalam literatur ilmu politik itu constitutional dictatorship. Dan ini yang sebenarnya mengulangi sejarah mengulangi dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu ya terakhir ya, saya kira bagaimana kita ke depan gitu. Pada hemat saya ya pesan yang bersifat lembut, lunak, marilah kita bersama-sama sebagai anak-anak bangsa, ya, itu sebuah proses penyadaran. Jangan sekali-kali lagi mengulangi ya. Karena saya kira sejarah kebangsaan kita 48, 65 sangat-sangat kelam bahkan hitam. Dan oleh karena itu janganlah mencoba-coba lagi gitu. Ini bahasa agama, bahasa dakwanya mengajak seperti itu. Tapi kalau ternyata juga tidak didengar, tidak diikuti, maka saya kira kelompok yang cinta kepada ini seperti nama forum Anda ini, Forum Tanah Air, sangat berkomitmen kepada Pancasila, ini tidak akan membiarkan. Karena jika itu terjadi, saya kira Indonesia yang besar dan majemuk ini akan berada pada satu situasi yang penuh dengan perselisihan, persengketaan, dan itu tidak baik. Dan kalau itu terjadi, akan mengulangi sejarah lagi gitu. Nah, ini masih ada waktu, tapi waktunya sangat mepet ya, Mas Hersun. Ini karena di akhir bulan ini kita memperingati lagi ya.
Saya kira Pak Gatot, para presidium kami sepakat ya, itu harus kita minta untuk ditayangkan kembali. Ya. Nanti test case-nya kalau sampai TVRI, TV pemerintah tidak mau menayangkan kembali film G30 SPKI. Dan tidak ada upaya dari pemerintah untuk mengenang sejarah kelam dari bangsa dan negara kita ini, itu adalah sebuah pertanda nyata nanti itu. Maka saya yakin setelah itu nanti akan ada reaksi yang cukup besar. Yang oleh karena itu masih ada waktu bagi katakanlah dialog, sebuah kesadaran. Jangan karena ya mentang-mentang memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif, dan kemudian apa ya stubborn, apa istilahnya, bandel gitu. Nah ini yang menurut hemat saya apa namanya tidak harus terjadi, tapi kadang-kala ya perdamaian itu tidak terwujud lewat perang. Gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Lebih banyak kita bertanya kepada Jenderal Gatot dan Profesor Salim Said. Silahkan Pak Gatot dikomentari beberapa komen, terutama dari Pak Salim Said tadi, yang berkaitan dengan kalau beliau percaya bahwa sudah bangkrut, tapi persoalannya PKI ini dari sejak zaman dulu jago menyusup gitu Pak Gatot. Saya pikir tidak perlu saya komentari lagi, ya penyusupan itu sudah sekarang sudah bukan penyusupan lagi, mereka sudah berhasil menyusup, mulai dari menghapus sejarah G30 SPKI, finalnya semuanya ratanya sampai tahun 2008 itu sudah ada semuanya, kemudian mereka menyusup di tempat pendidikan, di macam-macam, organisasi semuanya mereka masuk semuanya, dan sekarang saya pikir kalau dilihat dari sistem organisasi yang tahun 65 ini akan lebih dari itu. Nanti seperti Pak Prof. Dim sampaikan tadi, kalau saya nyampaikan kalau nanti Kepolisian Republik Indonesia bahkan Tentara Nasional Indonesia melarang menonton bareng, itu berarti harus kita akui mereka sudah masuk di semua lini dan mereka tinggal mengambil alih saja. Jadi kalau Kepolisian Republik Indonesia dengan alasan COVID, bergerombol, apapun juga dilarang menonton film G30 SPKI, dan TNI pun ikut-ikutan, berarti lebih apa yang disampaikan oleh Prof. Dim itu lebih berbahaya lagi. Tinggal kita tunggu saja apa yang akan mereka lakukan, begitu. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Sekarang saya akan buka pertanyaan ya. Saya Salahuddin dari San Francisco, Bang. Bang Salahuddin dari San Francisco. Ya, silakan dulu Bang Salahuddin. Assalamualkum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya rata nih. Ya, saya persingkat aja. Jadi saya setuju banget dengan Bang Nurmantio nih, Pak Jenderal. Bahkan apa ini model kayak konstitusi Partai Komunis Indonesia ini udah ada websitenya dalam bahasa Indonesia. Benar-benar mereka udah di atas angin untuk memberikan kampanyenya ke rakyat Indonesia. Jadi yang saya mau tanyain, seberapa kuat RRC atau Cina ini membantu mereka? Itu aja pertanyaan saya singkat. Terima kasih. Bisa digabung ke yang lainnya, Mas Hersu, ada Mbak Nukita juga dari New York, kalau nggak salah. Mbak Nukita, silakan. Terima kasih atas kesempatan pertanyaan pada saya. Saya sudah merasakan sekali, sudah sejak lama, bahwa PKI ini sudah berkuasa di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri. Di Netflix, semua film Indonesia sudah propaganda dengan PKI. Mulai dari film Soekarno, film Surat dari Praha, dan sebagainya. Semua sudah mengarah pada membela komunis di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri. Mau dibilang Jokowi itu baik, tidak sesuai dengan kriteria baik. Zalim. Pertanyaan saya, Pak Gatot dan Prof. Din Samrin, bagaimana menyikapi persiapan melawan PKI sekarang? Ini udah urgent. Dan kita sudah dikuasai segala lini. Satu lagi. Oke, silakan Pak Firman. Ada Pak Doni juga dari kami Jatim. Oke, terima kasih. Tiga dulu. Pak Firman dulu. Dari mana Pak Firman?
Oke, terima kasih. Saya dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Prof. Salim. Tadi Prof. Salim mengatakan bahwa Bung Karno ingin mempersatukan seluruh elemen bangsa dan tidak membubarkan partai PKI. Tetapi kenapa Bung Karno justru membubarkan partai Masyumi? Pertanyaan pertama. Kedua, PKI sudah bangkrut. Nah, apakah di Indonesia ini PKI itu ingin bangkit kembali untuk menegaskan ideologi mereka atau cuman sekedar ingin balas dendam? Itu yang ketiga kepada baik, terima kasih ya. Pak Gatot. Ini penting sekali, Pak Gatot. Ya, satu lagi. Menurut Pak Gatot, apakah PKI sudah menyusup di kalangan TNI atau bagaimana? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum. Ya, oke. Ada beberapa pertanyaan kepada 3 orang narasumber dibagi rata, tapi ada beberapa yang dapat pertanyaan lebih dari 1. Saya mulai dulu dari Pak Gatot Nurmantio dulu. Pertanyaannya tadi, seberapa kuat PKI di Indonesia dan apakah mereka juga sudah menyusup ke TNI? Itu tadi pertanyaan. Silakan. RRC ikut membantu karena mereka juga memerlukan itu. Negara-negara lain pun bisa juga. Karena kita ini ibarat gadis molek yang dilirik oleh banyak orang. Indikasinya saya pikir sudah disampaikan tadi oleh Mbak kita dari New York tadi, tenaga kerja dan sebagainya. Kemudian, bagaimana melawannya? Mereka ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan secara sistematis, dan mereka sadar bahwa musuhnya ada 2. Satu Islam, yang kedua adalah ABRI waktu itu, sehingga ABRI harus dipecah, kemudian dikerdilkan dan dikuasai. Islam tidak bisa dilawan sendiri, maka harus dipecah-pecah. Kemudian diekspos ke luar negeri bahwa Islam Indonesia ini adalah intoleransi dan radikal. Inilah yang selalu didengung-dengungkan dicap. Maka melawannya tidak ada alternatif lain adalah Islam harus bersatu. Kata kuncinya kalau Muhammadiyah sama NU bersatu, maka menjadi kekuatan yang luar biasa. Kemudian pertanyaan, apakah TNI sudah disusupin? Untuk disusupin, saya pikir bisa-bisa saja. Indikatornya adalah kita lihat. Di luar negeri, internasional, tradisinya untuk angkatan bersenjata tidak akan melaksanakan kudeta, kecuali masalah ideologi. Nah sekarang dengan adanya undang-undang HIP, semuanya diam. Indikasinya apa? Saya masih belum tahu, saya masih mencari ini di mana tempatnya. Dalam benak saya sudah ada, tapi saya belum bisa nyampaikan karena saya belum punya kepastian-kepastian. Tetapi indikasinya, seseorang yang sudah melakukan sumpah di atas Al-Quran untuk setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, di mana Pancasila akan diganti, dia diam. Itu indikasi menarik yang harus saya cari. Saya pikir ini. Terima kasih. Baik, sekarang Prof. Salim. Saya kira ada kekeliruan sedikit dalam menanggapi statement saya. Saya mengatakan komunisme itu udah bangkrut, ideologi itu udah bangkrut. Kenapa? Dia nggak bisa menjawab tantangan. Semua ideologi, semua pemerintah, ya, itu kalau tidak bisa menjawab tantangan zamannya, itu perlahan-lahan akan bangkrut. Kenapa Orde Baru jatuh? Karena sudah tidak bisa menjawab tantangan. Apakah tantangan itu dari ekonomi internasional atau dari kenyataan bahwa orang yang diperkaya Pak Harto itu sekarang dikenal sebagai cukong, itu ternyata melarikan di uang ke luar negeri. Mereka mengkhianati Pak Harto.
Pak Harto udah bisa dihianati ya, jadi nggak gampang bertahan, tidak mudah bertahan, ya berakhir. Nah komunisme juga begitu. Deng Xiaoping tadi sudah saya kutip mengatakan, tidak penting kucing itu hitam atau putih, yang penting dia bisa menangkap tikus. Oke, praktis sekali. Bahkan Uni Soviet nggak ada cerita begitu, bubar saja. Artinya ideologi komunisme itu, Marxisme-Leninisme itu tidak bisa menjawab tantangan. Karena itu bubar. Oke, muncul ideologi lain. Yang kita lihat yang ada di Tiongkok sekarang atau yang di Uni Soviet. Yang menarik adalah, meskipun itu tidak penting dalam diskusi ini, ada garis yang lurus dari Rusia di bawah Tsar menjadi Rusia di bawah Politbiro, itu masing-masing bubar, berurutan. Kemudian sekarang Rusia di bawah Putin, yang diktator. Di Cina juga begitu, dari Kaisar Tiongkok kepada Mao, ya. Kemudian sekarang lahir Xi Jinping yang presiden seumur hidup. Jadi Anda lihat ada garis itu. Saya pernah bicara di TV One, mengatakan coba kita perhatikan apakah ada garis seperti itu di Indonesia. Saya curiga ada itu. Dan itu bukan kesalahan 1-2 orang, itu tingkat peradaban bangsa itu. Jadi kalau dulu itu dikatakan, Profesor Wertheim di Belanda, saya interview tahun 70 mengatakan, Soekarno itu kan cuman Raja Jawa. Dia merasa paling tahu semua. Sekian tahun kemudian, orang mengatakan Pak Harto itu Raja Jawa. Feodal, dia menguasai semua. Apakah itu muncul lagi sekarang? Bukan tidak mungkin itu terjadi. Karena apa? Karena menjadi Raja Jawa atau tidak seorang yang dipilih oleh rakyat, itu tergantung rakyatnya sendiri. Jadi kekuasaan itu, pemerintah itu, resultante van de maatschappij, kata orang Belanda. Itu pencerminan dari bawah. Apalagi pertanyaan tadi yang harus saya jawab. Yang bertanya, kalau memang cinta persatuan, mengapa Masyumi dibubarkan? Ya, karena ya itulah, banyak yang mengatakan itu peranan PKI mendesak Bung Karno membubarkan Masyumi. Karena Masyumi tidak mau tunduk kepada Nasakom. Yang dibubarkan itu kan bukan hanya Masyumi. Islam banyak organisasi yang dibubarkan. Jangan lupa Manikebu, Manifest Kebudayaan, dibubarkan juga. Ditekan oleh Lekra, akhirnya Bung Karno membubarkan Manikebu, Manifest Kebudayaan. Itu nggak ada ideologi anti Soekarno sebenarnya. Jadi banyak yang dilakukan Bung Karno yang menimbulkan kecurigaan orang itu untuk kepentingan PKI. Ya. Nah, kalau keadaan sekarang, tadi saya kira Pak Nurmantio sudah menjelaskan berdasarkan pengalaman dan pengamatan beliau, sebagian juga sudah saya jelaskan, bahwa kekuatan-kekuatan di dalam pemerintah yang disinyalir atau diakui sebagai anak-anak PKI, pengakuan Ibu Ripka Ciptaning itu menunjukkan bahwa ada kekuatan di dalam PDIP, ya, karena itu kata Ibu Ripka Ciptaning itu, dokter beliau, itu adalah anak-anak PKI masuk di PDIP. Saya tanya teman-teman Golkar, dulu anak-anak itu di mana? Dulu di Golkar. Sekarang ada di PDIP. Dan karena mereka itu, tadi saya sudah cerita, latar belakangnya ada dendam. Ya. Dendam itu tidak terjadi hanya pada PKI. Ada orang lain yang juga dendam. Karena dendam itu mengendalikan pemerintahan ini. Nah, itu menurut saya yang lebih penting daripada kita bicara tentang ideologi. Oh, ideologi tidak mati, kata saudara saya Din Samsudin. Itu betul. Tapi kan pada akhirnya dia menghadapi kenyataan. Ideologi itu tidak menjawab tantangan lagi, Prof. Din. Jadi mereka cari yang lain. Nah, yang tidak mati itu dendam, Prof. Din.
Dendam pribadi itu tidak mati. Kalau ada kesempatan, sejarah Indonesia menunjukkan. Ada penelitian seorang ahli sejarah mengatakan semua jenderal yang terbunuh waktu Gestapo, orang yang terlibat dalam menyerang Madiun tahun 48. Artinya tidak sesuatu tidak hilang begitu saja. Itu gunanya kita belajar sejarah, memberi makna kepada sejarah itu. Itu bukan kejadian biasa. Kita harus bisa tafsirkan, ini apa? Diselidiki ternyata semua jenderal itu dari Yani sampai segala macam berapa 6 jenderal tuh semua terlibat memberantas Madiun. Jadi pertanyaannya adalah, apakah itu tidak bagian dari dendam juga? Selain ada kepentingan politik, ada dendam juga di situ. Nah, itu juga harus ditanya sekarang. Oh, ini anak-anak mereka. Orang tua mereka terbantai waktu setelah Gestapo itu. Apakah mereka tidak akan gunakan itu untuk balas dendam? Balas dendam bisa dengan membunuh orang juga. Tapi kan tidak gampang sekarang. Yang gampang adalah menggunakan kekuasaan, mengendalikan kekuasaan, terutama kalau kekuasaan itu berada di tangan seorang penguasa yang tidak tahu sejarah Indonesia dengan baik. Itu yang sebenarnya pesan saya adalah itu. Bukan, saya tidak mau berdebat soal ideologi itu bagaimana. Sudah bangkrut. Semua ideologi bangkrut. Dunia ini adalah kuburan ideologi-ideologi yang panjang dalam peradaban kita. Kalau tidak bisa menjawab tantangan, dia habis. Kenapa itu kekhalifaan itu seperti yang dicontohkan oleh Utsmaniyah Turki bubar, dia nggak bisa jawab tantangan. Muncul suatu cara berpolitik, unit politik, namanya nation state. Dia nggak bisa jawab. Jadi negeri-negeri yang ada dikuasai Sultan dari Istanbul itu, imperium itu, satu persatu copot daripada peralihan abad ke-19 sampai abad 20. Karena kekuatan mempersatukan mereka sudah hilang. Tidak bisa menjawab tantangan lagi. Itu keyakinan saya mengatakan bahwa persoalan PKI di Indonesia ini bukan membangun PKI ala Aidit. Bukan itu yang penting. Yang penting adalah bahwa mereka ini punya kesempatan balas dendam. Dan itu tidak unik. Kalau Anda mau contoh yang menarik, bagaimana Ibu Mega sampai sekarang tidak berbaikan dengan Presiden SBY. Ya, itu soal dendam. Dan itu manusiawi. Sayang beliau tidak, untung bukan saya, beliau tidak menggunakan itu untuk balas dendam fisik seperti yang dilakukan PKI tahun 65. Balas dendam terhadap peristiwa Madiun itu. Itu kira-kira jelasnya, supaya jangan disalah mengerti itu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Baik, sekarang Prof. Ada pertanyaan? Kita sampai di situ dulu. Saya kira cukup, nanti kita sekarang ke Prof. Din dulu sambil menunggu. Ya, saya kira benar sekali yang disampaikan Prof. Salim Said. Ini teman diskusi sejak 30 tahun yang lalu, ya, bahwa ada kebangkrutan ideologi. Dan saya tadi sangat sepakat, selain karena dendam, yang kemudian mengejawanta dalam upaya otak-atik ideologi. Yang sekarang juga ada fenomena post-isme, post-islamism, post segala macam gitu ya. Artinya ada keinginan dalam rangka mengejawantahkan, memanifestasikan dendam kesumat secara psikologis, dan kemudian ya terutama karena dulu Pancasila dipakai untuk memukul PKI, maka bagaimana Pancasila itu harus kita ganti juga gitu. Harus kita ubah juga. Paling tidak dengan penafsiran tertentu, Trisila, Ekasila, HIP, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini yang saya kira agak tinggi ya, derajat kebangkitan PKI di Indonesia itu sudah memasuki ke wilayah ideologi Pancasila. Selain ya, karena Pancasila itu sendiri penerapannya di Indonesia dari rejim ke rejim
itu tidak berhasil membawa kesejahteraan bagi bangsa, bagi rakyat, atau kegagalan. Dan saya kira ideologi-ideologi apapun akan mudah lahir di Indonesia ini kalau Pancasila gagal untuk memberikan jawaban. Nah, saya melihat hal itu yang paling tinggi selain tadi komunisme, PKI, terutama pada kerangka taktik strategi menyelusup, mengadu domba, itu sangat nyata sekali sekarang ya. Tidak hanya terasa dan bisa sebenarnya diungkapkan gitu. Dan apalagi jika rejim-rejim yang berkuasa sudah permisif tadi itu. Saya menyimpulkan dan menggarisbawahi sampaikan Prof. Salim Said, Jenderal Gatot tadi ini, derajat dari situasi kita sekarang ini sebenarnya tidak kalah, bahkan melebihi pra-Gestapo G30 SPKI 65 gitu. Maka bagaimana cara menghadapinya? Tadi sebenarnya sudah, saya tetap ingin mengedepankan pendekatan dialog ya. We have to believe in the power of dialogue. Ya kita sadarkan pentingnya, singkat saja, satu, harus kita desakan RUU HIP dan kemudian jadi BPIP itu harus ditarik dari proyek. Jangan kemudian dicoba-coba untuk dimunculkan kembali. Nah ini akan menjadi tarik-menarik. Ya kalau sudah tarik-menarik, ini urusan urusan rakyat ya sebagai pemegang hak dalam kehidupan berbangsa bernegara, dan mungkin akan kuat-kuatan. Kalau saya dapat memastikan mayoritas kalangan Islam sangat-sangat tinggi call-nya, harus tarik. Sekarang agak bersabar, karena sudah beberapa waktu, bulan, tidak mau ditarik, dibahas lagi di balik, masih nongol lagi. Bahkan diupayakan dengan cara lain. Saya kira ada waktunya. Dan saya tidak tahu TNI itu porsinya Pak GN tadi dan Pak Salim Said mungkin juga bisa memberikan komentar tentang kekuatan-kekuatan lain. Dan yang kedua ya, saya kira tidak ada cara lain kecuali kita kembali ke Pancasila yang dulu pada era Orde Baru murni dan konsekuen, tetapi harus ada pembuktian gitu loh. Harus ada realisasi. Jadi kalau Pancasila ini terlalu banyak diucapkan, tapi tidak diperbuatkan, saya khawatir ini membuka celah-celah, loopholes bagi munculnya pikiran-pikiran lain. Dan kalau cara menghadapi pikiran-pikiran lain tidak juga berpegang pada Pancasila itu sendiri, maka saya justru khawatir masa depan bangsa ini akan terlibat dalam konflik dan ada bom-bom waktu konflik ya, yang tidak bisa diatasi. Maka ini memerlukan kepemimpinan negarawan yang paham sejarah, yang paham realitas sosial, antropologi, sosiologi dari bangsa ini, budaya dari bangsa ini, dan dia bisa meletakkan. Dan ketika dia berpihak, dan apalagi pada kecenderungan ideologi menyimpang, saya kira rakyat Indonesia itu terkenal ya, paling konsisten untuk menegakkan kebenaran. Terima kasih. Terima kasih Prof. Din Samsudin, juga Jenderal Gatot Nurmantio, dan juga Dr. Salim Said, Profesor Dr. Salim Said. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.